hilang ingatan saat jadi tersangka korupsi berulang kali terjadi. Maksud gue, kalau misalkan itu sesuatu udah sempat orang lain coba terus tidak berhasil, apa ya sekiranya Anda pikirkan untuk mengulangi itu? Apakah Anda kira kayak setelah percobaan kesekian hakimnya tidak bosan? Oke. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM, kawan-kawanku tercinta yang aku cintai, yang aku banggakan, calon jenazah sekalian yang kita semua pasti mati. Kita tahu itu, cuman kita kadang lupa. Termakan sama apa sih, gue mulai dengan video yang anyway, selamat datang kembali di KDS BBS. Ketika dunia sedang baik-baik saja padahal tidak. Edisi KDS BBS episode ke-13, edisi bulan Agustus 2021. Dimana sebenarnya video yang kayak gini, video ini udah gue record dari 2 hari yang lalu, tapi terus-terusan gagal. Terus pada akhirnya gue pikir berhasil, tapi ketika gue edit, omongan gue berantakan. Terus gue pikir kayak harus gue record lagi, dan akhirnya gue record lagi. Jadi kalau telat mohon maaf lahir dan batin. Tapi KDS BBS emang konteksnya di setiap akhir bulan sih. Terus gue tuh gagal nge-record karena terlalu menggebu-gebu dan kadang ngeblank di tengah. Jadi gue rasa kita akan ngobrol aja pelan-pelan, baik-baik gitu. Anggap aja gue sebagai orang yang pengganti TV, tau kan, yang biasanya orang zaman sekarang kan gak nonton TV gitu. TV dinyalain buat cuma minta temenin, ya kan, supaya ada suara-suara magnetic voice dari TV dan kita tidak merasa sendirian. Jadi anggap aja gue seperti itu ya. Oke, mantap. Biar gue mulai semuanya dengan sebuah perkara. Beberapa waktu lalu sempat terjadi, sempat ada orang nabung ceban, tahu-tahu 17 miliar. Ya mana kalau matematika lu hitung tuh, kalau misalkan lu nabung ceban, lu butuh 1.700.000 hari untuk mendapatkan 17 miliar pada akhirnya. Dan ya seperti yang kita tahu, ketika kita menabung dengan cara itu, kita akan mati. Kita akan mati mungkin dapat ya sekian juta gitu, maksudnya nggak sampai miliar-miliar banget. Anyway, kasus korupsi ada terjadi, kemudian ngerugiin negara sebesar 34 miliar, yang mana kemudian orang ini ditangkap terus sempat ada drama di perkaranya sendiri karena sebelumnya terdakwa sempat meminta untuk dikeluarkan dari semua penderitaan yang ada. Minta dikeluarkan dari semua penderitaan yang ada, tapi itu malah menyulut emosi netizen, bla 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 bla. Kemudian vonis pun dijatuhkan dengan hukuman 12 tahun penjara, dengan denda 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan, yang berarti kalau 500 juta itu nggak bisa dibayar, akan menambah masa tahanan menjadi 12 tahun 6 bulan. Tapi rasanya tidak mungkin dong. Gua rasa beliau akan lebih memilih untuk membayar daripada menambah 6 bulan lainnya di dalam penjara. Ya meskipun seperti yang kita tahu, kita nggak tahu nih penjara yang nantinya akan dimasukin tuh penjara kayak apa. Ya kan nggak mungkin dong dimasukin sama kriminal lain yang dari kayak kasus pembunuhan, pencurian. Well, padahal notabene mereka mencuri uang, tapi kan gak dimasukin ke sel yang sama. Lu tau gak sih, beberapa waktu lalu ada perkara di mana ada tahanan dengan kasus yang sama lagi keluar makan terus megang HP, ada HP di mejanya, gitu aja. Bagus. Emang di penjara-penjaranya butuh WhatsApp. Tapi vonis 12 tahun itu dijatuhkan karena ini sempat ada omongan aja ya. Sempat ada omongan dan terbaca banyak kok di artikel-artikel berita kalau lu cari tahu, katanya tuh 12 tahun karena dia sudah mendapatkan sanksi sosial, yaitu dibully netizen. Oleh karena itu ya udah sanksinya 12 tahun gitu. Ya mana mungkin gimana ya? Kalau lu pengen jadi koruptor mungkin bisa, tapi caranya adalah cari musuh dulu di sosial media yang banyak. Jadi nantinya ketika vonis jatuh lu dibully, dan ketika dibully foil lah. Waktu tahanan lu berkurang. Lalu tiba-tiba di Twitter ada yang ngeluarin thread kayak gini. Well, nggak tiba-tiba juga sih, tanggal 23, sekarang tanggal 25, 2 hari yang lalu. Terus ada omongan kayak ada perhitungan kasar lah yang dilakukan sama salah satu orang di Twitter, di mana hitung-hitungan kasar ini ngasih tahu kalau misalkan lu ngedapetin 15 miliar
dengan bayarannya adalah lu di penjara 12 tahun, berarti selama 1 tahun lu bisa ngedapetin 1,25 miliar. Dimana per bulannya lu bakal ngedapetin 104 juta. Coba gini, coba lu datang aja ke sebuah desa, dimanapun itulah, orang-orang yang rasanya butuh uang atau apa, terus lu tanya sama dia, cuy, gimana sih kalau itu, woi, gimana, masa dipanggil woi aja. Oh ya, bang, apaan sih emang jualan bakso? Pak, mau dapat duit nggak? 104 juta. Terus bapak-bapaknya kayak, hah, duit apa? Iya, jadi kalau bapak mau masuk penjara selama 1 bulan, bapak bakal ngedapetin 104 juta setiap bulannya. Dan itu terserah bapak bisa dapat 1 tahun, 2 tahun. Ya 1 tahun bapak bisa dapat 1,25 miliar sih kalau mau. Percaya sama gue yakin akan ada orang yang menerima itu. Karena pasti uang itu tidak hanya dipakai buat dirinya sendiri, tapi juga buat anaknya, buat istrinya, buat beli tanah, buat mungkin istri kedua, ketiga, kita nggak ada yang tahu. Tapi itu adalah sebuah angka yang gila kalau misalkan dengan lu korupsi nih banyak. Ini jatuhnya jadi bisnis tahu. Gue curiga ada ini loh, ada makelar di luar sana yang kayak, aduh ini ada job nih. Dia nelpon ke orang kayak, bro ada job bro, berapa budgetnya? 1 miliar deh. Ah kurang, yaudah 14. Oke 14. Tapi lu harus dipenjara dulu 12 tahun. Ah gampang itu mah, toh juga nggak penjara amat cek gitu. Nggak penjara anyway. Tapi perhitungan ini gue lupa ngasih tahu, perhitungan ini tuh tidak bisa didasari karena ini udah dipakai 15M buat pribadi emang ya? Dari beritanya gini. Dia itu merugikan negara 34 miliar. Terus dia dapat vonis 12 tahun, subsidiar denda 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Tapi dia juga harus mengembalikan uang sebesar 14 miliar kepada 15 atau 14 gitu kepada negara. Intinya dia harus ganti rugi uang miliar-miliar itu kepada negara. Kalau misalkan uang itu tidak bisa dipenuhi, asetnya bakal disita untuk negara. Oke. Jadi perhitungan ini gue nggak tahu nih bakal masuk atau enggak. Cuman ya itu adalah sebuah angka yang bagus untuk orang-orang ibaratkan gitu. Kayak lu dapat 104 juta dengan makan tidur berak. Aduh. Emang rada stres sih kayaknya di penjara. Well, gue nggak mau masuk penjara tapi kayaknya stres sih. Terus yang jadi pikiran lainnya buat gue adalah ada sebuah berita yang lucu banget anjing. Asli lucu banget berita ini jadi. Aduh mana sih, hilang kayaknya nih. Nih. Tersangka korupsi diklaim hilang ingatan setelah operasi otak. Sekarang gini, gue tanya sama lu. Seseorang melakukan kejahatan, korupsi, ngebunuh, nyuri, bla bla bla, you name it lah. Terus kemudian orang ini tiba-tiba sakit entah kenapa, kayak sinetron banget aja gitu. Tiba-tiba jatuh terus warisannya anyway, dia tiba-tiba jatuh sakit, operasi otak. Entah kenapa ketika operasi otak tercetus ide kayak, sepertinya kalau gue lupa ingatan gue gak akan dipenjara. Terus ketika mengajukan pledoi, mengajukan pembelaan diri kayak, aduh saya hilang ingatan nih, sepertinya saya tidak boleh pak di penjara pak. Mata nih lo. Pengacara yang terbelit kasus mangkraknya memakai dalih ini agar kliennya tidak ditahan. Hilang ingatan saat jadi tersangka korupsi berulang kali terjadi. Maksud gue, kalau misalkan itu sesuatu udah sempat orang lain coba terus tidak berhasil, apa ya sekiranya Anda pikirkan untuk mengulangi itu? Apakah Anda kira kayak setelah percobaan kesekian hakimnya tidak bosan gitu? Hakim datang dengan kayak kasus ini tiba-tiba dia ngomong ada pembelaan gitu. Terus dia mau ngomong kayak, aduh saya hilang ingatan pak. Lalu udah orang kesekian, sana masuk lalu kayak tiap hari-hari gue ketemu kayak lu gitu. Cabut gitu. Hari-hari hilang ingatan nih. Kalau kata gue mah gini, kalau lu pengen tidak dipenjara dan alasannya adalah pengen hilang ingatan, jangan ingatan lu yang dihilangin, ingatan orang lain yang lu hilangin. Ada 7 miliar orang di dunia. Well, enggak 7 miliarnya sih. Ya let's say Indonesia berapa sih? 264 juta.
Ya 200 jutaan itu, lu bikin 200 jutaan itu lupa sama perkara itu, gue yakin lu gak akan dipenjara. Gue curiga di luar negeri sana ada rumah sakit yang emang membuat sebuah operasi di mana Anda ingin lupa ingatan, mari ke sini. Anda tidak akan dipenjara. Anda akan dilupakan semua kesalahan-kesalahan aja gitu. Itu prospek bagus untuk mahasiswa. Aduh, makin hari makin ada aja. Divonis 12 tahun penjara dalam putusan ini pertimbangan keringanan hukuman karena sudah menderita karena dihina masyarakat. Mending tuh daripada diarak warga terus digebukin. Itulah kenapa di obrolan-obrolan tongkrongan biasanya tuh gini, jangan nyolong lah, jangan nyopet, ketahuan. Masalahnya kalau kita nyopet atau nyolong, bengep nih muka. Itu juga kalau masih hidup juga itu pasti bengep, hancur, ada yang ditelanjangin gitu kan. Mending itu adalah masalah lain. Tapi gue harap ini bakal bisa diselesaikan dengan baik. Gue harap tidak lagi terjadi. Dan semoga tidak ada lagi orang-orang yang tiba-tiba lupa ingatan. Yang jadi concern beberapa orang juga adalah adanya perkara ini, adanya sebuah berita yang membuat orang lain jadi ngebandingin satu perkara korupsi yang satu dan perkara ini. Gue nggak pengen bilang perkara ini adalah sebuah perkara yang benar. Gue tidak membenarkan pencurian apapun itu. Tapi kalau lu lihat kolom komentarnya, orang-orang tuh langsung nyangkut pautin nama yang tadi, kayak ayo bully mereka agar hukumannya dikurangi gitu. Lah jauh amat beda ya sama gitu. Sangat adil ya gitu. Terdesak kebutuhan, warga Magelang nekat kuliti kayu manis. Akibat aksinya, 2 warga Magelang tersebut terancam denda paling banyak 3,5 miliar atau penjara 5 tahun. Gue bukan ngetawain perkaranya, gue ngetawain tentang perbandingan sama yang tadi. Sebelumnya gini, kita nggak tahu apakah alasan itu benar untuk terdesak kebutuhan atau gimana, kita nggak tahu. Tapi berkaca dari beberapa kasus sebelumnya, memang sempat ada kayak beberapa tahun lalu ada sebuah perkara nenek-nenek ngambil batang pohon di sebuah tempat, kemudian dipenjara beberapa tahun. Keadilan di mana orang mulai mempertanyakan itu and so on bla bla bla. Terus orang mikirnya kayak, dah ini kayu manis men. Ini kayu manis loh, bukan beras, bukan sarden. Sarden yang harusnya 2 cuma dapat 1, gimana? Itu juga yang tok baso. Malam-malam enak emang makan baso. Ini adalah apa-apa yang terjadi di sosial media kita. Kita hanya melihat, kita hanya sumbangsih dari menurunnya angka 12 itu, menurunnya angka menjadi 12 itu. Jadi nyesel gue gitu. Enggak bercanda. Hiduplah Indonesiaku, panjang umur, hal-hal baik. Ini yang kemarin perkara ini udah kamu cari tahu lagi belum sih? Oh, ada kelanjutannya nggak? Yang si siapa? Dea ini. Nanti kita bikin video terpisah aja bagaimana ya? Apa ditaruh di live? Terpisah aja ya. Sebagai spoiler, jadi ada cewek namanya Dea, sempet namanya sampai trending di Twitter for a couple days, dan namanya jadi gede banget. Perkaranya sendiri datang karena dia pacaran sama cowok 4 tahun. Intinya dia pacaran sama cowok 4 tahun. Terus ketika pacaran sama cowok ini, si Dea bilang kayak, gue nggak punya Instagram kok gitu. Ternyata setelah dicari tahu sama ade dari si cowok ini, si Deanya punya Instagram. Dan Instagramnya followersnya 5.000. Terus kemudian karena adeknya ini, si cowok tahu kalau ternyata Dea ini punya pacar di balik si cowoknya ini. Ternyata cowoknya ini cuma dimanfaatkan uangnya dan segala macamnya. Cuma dimanfaatkan untuk dasarnya katanya kebutuhan hidup. Tapi kalau lu lihat IG-nya foya. Party, tas Gucci. Woo. Gitu lah. Mari kita lihat nanti, karena
lucu. Itulah kenapa kita harus berhati-hati dalam relationship, takutnya ntar ketipu. Terus tulisannya kayak untuk beli rumah. Oh iya, dan anyway, ini nominalnya nggak dikasih tahu ya berapa ya. Kayaknya banyak sih untuk untuk sampai akhirnya sensornya segitu jauh. Terus kayak bahkan ibu dari si pacarnya ini bilang kayak intinya kode-kode pengen dianya punya rumah lah gitu nih, kayak makanya dia berkeinginan kalau udah selesai kuliah mau kerja ngumpulin uang sebelum pas balik ke Indonesia dia udah punya rumah. Itu keinginan mulia dia buat nyenengin bapak sama ibu gitu. Kodenya bagus tuh. Terus otomatis dong dikirim duit untuk beli rumah. Ternyata selingkuh, astaga, diporotin doang. Another life, another day in Indonesia dengan semua keruwetan relationship yang ada. Dan intinya kayaknya emang pada dasarnya kita tidak boleh mempercayai hal-hal yang rasanya tidak masuk akal gitu. Maksud gue, kita harusnya tahu lah ketika orang ini semodis dan segaya itu, gayanya itu dalam artian kayak nyentrik atau maksudnya pemikirannya harusnya sudah tahu lah tentang apa itu teknologi. Masa sih dia nggak punya Instagram? Masa sih dia nggak punya TikTok? Terus sampai iPhone yang dia punya masa cuma buat buka Facebook? Ya, siapa yang masih pakai Facebook? Ada sih, emak-emak, bapak-bapak, penyebar hoax. Enggak, aku cinta Facebook. Kita mau ngebahas apa? Oh ini. Jadi gini, mari kita bahas sedikit tentang apa-apa yang sebenarnya udah terlewat. I don't know, seminggu, 6 hari. Semalam sih gue udah coba record perkara ini dan gue liat 6 hari, tapi kayaknya sekarang udah seminggu deh. Anyway, sebagai konteks gue pengen ngasih tahu lu gini. TNM adalah sebuah channel yang pada dasarnya ngasih tahu lu tentang apa-apa yang sekiranya lu belum tahu, supaya lu lebih tahu tentang apa-apa yang orang omongin, rame omongin di sosial media, supaya lu nggak kebingungan. Entah lu mau pakai buat ngajak bahan obrolan sama pacar lu, entah lu mau pakai buat bahan obrolan di tongkrongan, apapun itu. Tapi gue tuh kayak ya udah menyebarkan informasi, cuman terkadang ngasih info atau ngasih sudut pandang subjektivitas atas apa-apa yang ada di kepala gue. Kalau lu nanya, bang kok tiba-tiba TNM kayak YouTuber kepo? Ya harusnya anda tanya YouTuber kepo dapat ide dari mana. Nggak deh, gue juga nggak tahu idenya dari mana. Anyway, kalau bahasa gampangnya gini dah, bahasa gampangnya nyoba buat ngasih tahu orang-orang yang mau tahu tapi males nyari tahu. Jadi kayak one stop shop aja nih. Kalau lu misalkan, wah gue nggak tahu nih apa nih, nah ke TNM. Emang kadang gue suka delay update-nya, ya begitulah. Tapi intinya gini, gue di video sebelumnya ngebahas tentang perkara salah satu YouTuber yang lagi rame dibahas di Indonesia, di sosial media, di Instagram dan segala macamnya. Sebagai dasar informasi sederhana, dia tiba-tiba ada satu akun anonim, Sunny is a Liar 2, ngebikin sebuah postingan, beberapa postingan berisi percakapan dia sama sebuah akun dengan centang biru yang intinya menjelek-jelekan nama dia, meng-cancel si Sunny Dahye ini. Kemudian masalahnya menjadi gede, tapi selalu gue wanti-wanti karena ya kita di zaman yang udah maju, kita nggak tahu apakah omongan itu bener atau enggak. Kita nggak tahu apakah akun anonim ini emang dasarnya gedek aja sama Sunny atau gimana. Kita tahu kalau misalkan kita bisa ngedit sebuah DM untuk menampakkan checklist di sana, ntar gue live gue kasih tahu, udah gue tunjukin gimana nggak deh. Tapi ntar orang-orang pada bikin hal yang jahat-jahat takutnya. Tapi maksudnya DM itu intinya bisa diedit bagian checklistnya atau bagian teksnya jadi teksnya kayak dikirim dari orang lain, kemudian nama di atasnya ditambahin checklist, bisa kok. Cuman karena ada akun Sunny is a Liar 2 ini, yang mana gue tidak terlalu mengikuti gerak-geriknya. Gue nggak tahu tuh tentang perkara si akun IG ini tiba-tiba malah gimana ya, kayak arogan gitu loh. Arogansinya keluar, kemudian marah-marah, kemudian menyerang akun Instagram teman-temannya si Sunny ini, and so on. Gue nggak tahu, gue nggak terlalu ngikutin ke arah sana. Tapi
Dan itu terjadi karena akunnya tahu-tahu hilang. Akunnya tahu-tahu hilang. Kemudian banyak orang-orang bangsat yang seperti kita tahu akan selalu ada orang-orang yang ngebikin akun Instagram supaya dapat followers banyak, baru kemudian akun itu dijual. Kemudian akun itu dijual dengan harga tertentu, entah untuk menjadi apa, all shop, jualan diamond Mobile Legend, apa banyak lah gitu. Tapi intinya akun Instagram dari si Sunny Slayer itu hilang. Sebelum hilang, karena akun Sunny Slayer ini mengeluarkan argumen tersebut, ada satu orang mantan editor dan animator dari si Sunny ini yang turut speak up atas masalah yang terjadi di tahun 2019 lalu, di mana perkaranya adalah apa sih namanya, kita sebutnya kalau misalkan orang kerja tapi nggak bagus, tidak profesional. Jadi kayak Sunny dan editornya ini ada konflik karena ketidakprofesionalannya si Sunny ini. Kemudian masalah itu menjadi bubuk-bubuk mesiu atau bensin yang disiram ke api yang dasarnya udah cukup gede gitu. Jadi kayak kebakar. Rame dong. Namanya masuk trending 2 hari. Terus bukan dislike, sebelum dislike, followers Instagramnya turun, subscribers di YouTube-nya turun. Bahkan kalau lu cek subscribers YouTube-nya dulu tuh kayak 2,7, pokoknya udah turun 200.000 semenjak perkaranya sendiri. Akun Instagramnya udah turun berapa, 50.000 something. Dan pokoknya cukup banyak lah. Dia cukup banyak kehilangan masa, yang mana ya kalau dia tidak buru-buru ngelakuin manuvernya, ya pasti nantinya orang-orang yang menjadi penontonnya atau orang-orang yang pada dasarnya nontonin dia kemudian membuat trafficnya bagus akan hilang. Jadi dia harus secepatnya untuk membuat katakanlah video klarifikasi untuk ngebikin orang-orang ini tetap stay, kagak cabut. Ngebikinlah dia video klarifikasi 1 jam, 2 atau 3 jam setelah gua ngupload video yang sebelumnya. Gua nungguin 3 hari untuk nungguin nih. Kalau lu mikir kayak, Bang, tunggu dong, kan supaya dapat 2 sudut pandang. Ya masalahnya sudut pandang 1 kagak keluar, ntar lu kagak tahu perkaranya gimana. Jadi gue tunggu, gue tahan sampai video klarifikasi keluar. Tidak keluar, gue bikin malamnya, gue upload siangnya. Tidak lama kemudian dia ngupload klarifikasi. Kata gue, mending gue tunggu sekalian. Gue masih sebel sama itu kan. Tapi ya kalau lu nanya kayak kenapa nggak dari 2 sisi, ya masalahnya sisi waktu itu kagak ada dan ditungguin lama gak keluar ternyata. Dan judul dari video ini adalah yang perlu diketahui. Cuman sayangnya sampai videonya berakhir kita tidak tahu apa-apa yang seharusnya diketahui. Sampai akhir selesai kita masih kagak tahu apa-apa. Apa yang sebenarnya harus kita ketahui. Tapi sebelumnya gini, gue mau ngucapin turut berbelasungkawa atas meninggalnya ayah dari si Sunny ini, si beliau ini. Cuman gini loh. Kita tahu lah gitu. Maksudnya kita secara gamblang gitu. Kita semua harusnya memikirkan hal yang sama. Kalau pada dasarnya kalimat yang dia bilang di awal tidak seharusnya dimasukkan ke dalam sebuah video klarifikasi. Karena orang-orang pasti cenderung akan mikir negatif. Tapi gimana ya? Ini gue rada berat ngomongnya, gue rada berat ngeluarinnya karena gue takut ada yang tersinggung atau apa. Tapi intinya ya itu tidak bagus untuk dikeluarkan begitu aja gitu. Kalau lu udah nonton video klarifikasinya, lu bakal sadar banyak sekali kontradiksi di antara satu kalimat dan kalimat selanjutnya gitu. Kayak kalimat selanjutnya, kalimat awal tuh ngebawa begini, tapi kalimat yang ada di belakangnya bilang kalau keluarga itu masalah pribadi dan dia nggak mau ngeluarin masalah pribadi. Tapi ya kalau masalah pribadi kenapa dari awal dibilang begitu? Itu yang jadi pikiran banyak orang, dan gue tahu banyak dari lu yang ngelakuin itu, yang mikirin itu juga. Itulah kenapa banyak orang yang pada akhirnya komen dan bilang kayak ini bukan klarifikasi, ini pembelaan diri gitu. Tapi bukankah klarifikasi rata-rata adalah pembelaan diri ya? Pembelaan diri yang pada akhirnya meminta maaf. Tapi nggak tahu juga sih, nggak tahu.
Cuman yang juga gue garis bawahi adalah judulnya itu yang perlu diketahui, tapi sampai 8 menit videonya selesai gue nggak mengetahui banyak nih. Yang gue ketahui adalah ya kita nggak tahu nih rumor yang beredar itu bener apa enggak. Kita nggak tahu apakah dia benar-benar ngomong itu atau enggak. Yang mana ya sebenarnya masalah ini tuh kayak I don't know man, gue mulai mempertanyakan kenapa kemarin gue ngebikin video itu gitu. Kayak harusnya masalah ini adalah masalah mereka pribadi, dan ini tuh gede karena akun anonim yang kagak tahu siapa juntrungannya gitu. Dan masalah ini harusnya bisa mereka selesaikan, tapi masalahnya tersulut jadi gede karena ya nama Indonesia dibawa di situ. Dan seperti yang kita tahu, Microsoft aja dilibas, gimana orang Microsoft sebuah organisasi segede itu loh. Padahal kalau kagak ada Microsoft, laptop lu makainya apa? Komputer lu modalnya gimana? Microsoft aja kita tuh nasionalis. Itulah kenapa kita sebegitunya membela Indonesia dan tidak terima gitu. Dan kita cuman denger kalimat-kalimat yang ada di videonya tuh kayak dia menyesal akan apa-apa yang sudah keluar dari mulutnya dan dia tidak bangga akan itu. Dan itu malah ngebikin kita bertanya-tanya, oh maksudnya ini bener atau gimana nih? Tidak bangga kan berarti tidak bangga kan bukan tidak keluar. Tidak keluar dari omongannya, berarti udah keluar dan dia tidak bangga dengan itu. Nah, itu adalah apa gitu, kita juga nggak tahu. Dan kalau balik ke masalah simpati dan empati, ya orang-orang empati banget, simpati banget justru, karena itu adalah dasarnya orang Indonesia gitu. Cuman ketika kalimat selanjutnya itu jadi kayak di awal tuh lemas, lesu, tiba-tiba masuk pertengahan udah mulai terus di bagian belakang kenceng ngomongannya, langsung ngebawa polisi. Dan gue rasa itu adalah langkah yang bagus gitu. Ketika lu ketika nama baik lu dirusak, mungkin lu akan pada akhirnya mengusur lewat kepolisian dan lain sebagainya, bla 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 bla. Tapi tidak, gimana ya, tensinya tuh tidak dibangun sebagaimana video klarifikasi biasanya gitu. Kalau kita compare sama klarifikasi kemarin kayak lembut ngeng polisi gitu. Dan tensi itu sama halnya kayak like dan dislike dari video ini. Sehari setelah video ini naik, itu likes-nya 99%. Maksud gue likes-nya tuh sebanyak itu. Tidak kelihatan dislike yang banyak. Kemudian ketika waktu bergulir, ditambah ketika si ex editornya atau si siapa namanya, Natasha ngeluarin omongan yang bilang kalau dia tidak menerima permintaan maaf dari Sunny, itu ngebikin dislike-nya tuh langsung banyak. Ini bahkan udah mau 100.000 dislike-nya. Semalam tuh yang gua gagal itu 94.000. Jadi dalam sehari itu nambah dislike 5.000, dan itu adalah angka yang cukup mengkhawatirkan kalau mau dilanjut, kalau akun YouTube-nya mau lanjut dan nggak ada manuver yang bagus. Apalagi ditambah sama kalimatnya si Natasha ini, yang mantan editor sama mantan animatornya, yang bilang kayak mana sih? Oh nih, yang bilang ini mereka ngapusin semua komentar di video mereka yang nggak menguntungkan mereka, atau dalam artian kayak nggak mendukung mereka gitu. Ketika lu ngapusin gini. Aduh, ini ada beberapa kasus kayak gitu. Cuma gini. Ketika orang komen jelek di video lu dan orang itu kembali lagi untuk melihat komennya tapi tidak ada, dalam artian dihapus sama yang pemilik channelnya, orang ini pasti akan ngamuk-ngamuk dong, kayak deh komen gue dihapus gitu kan. Dan orang ini tentu akan ngomong ke orang lain kayak masa komen jelek gue dihapus. Ya orang lain akan datang, dan itu tuh nggak menambah 1 tapi bisa nambah 2, 3. Dan itulah kenapa kita lihat dari 46.000 gitu, 46.000 komen yang datang, ya begitu gitu, langsung jadi rata-rata negatif. Dan ketika mereka menghabiskan atau ngapusin ini juga nggak pasti banget ya, tapi kalau ngapusin
komentar buruk kayak gitu, itu akan mendatangkan komentar-komentar yang lebih buruk, komentar buruk yang lebih banyak. Jadi ya gitu. Cuma sekarang ini ya, sekarang yang lagi gue pikirkan adalah bagaimana sekiranya keadaan dari orang yang pertama kali nyebarin kalimat itu. Let's say gini, let's say orang yang ngirim DM ke akun Sunny Slayer ini adalah orang beneran, dengan centang biru, subscribersnya banyak berarti. Dan ini dia adalah orang beneran yang bilang kalimat-kalimat kayak, iya nih Sunny bilang orang Indonesia miskin sama bego gitu, bodoh dan miskin. Terus dia bohong tentang masalah dia puasa gitu-gitu. Gue pengen tahu sih orang yang ngomong ini bagaimana keadaannya. Apakah dia takut? Apakah dia jiper di rumahnya takut ketahuan? Karena kita udah dapat clue cukup banyak loh. Pertama, dia non muslim, dia bilang, jadi kan dia ngeluarin omongan tentang perkara puasa kayak gini kurang lebihnya. Satu, non Islam, karena dia bilang, aku non Islam, tapi aku nggak setuju sama penggunaan kedok agama untuk cari likes dan views. Terus waktu konten puasa bahkan dia sempat makan McD sama hotpot with me. Nah, itu kemarin di video yang ngebahas itu ya, aji gue kayak detektif berasa nyanyi with you. Gitu berarti temennya, berarti pernah makan berdua. Ya walaupun gak teman-teman amat, intinya pernah makan lah berdua. Sunny ini bisa yang ngedalemin perkaranya, terus kayak wah dia pernah makan McD sama hotpot bareng gue. Terus dia pernah ngumpul-ngumpul bareng gua. Terus dia non Islam. Wah, akan dicari tuh. Akan dicari, dan gue yakin dia deg-degan sekarang. Aduh, gara-gara gua nih perkara jadi gede. Dan Sunny sudah membawa polisi. Dan ya, sepertinya, maksud gue Sunny adalah sarjana hukum, men. Universitas Gajah Mada, UGM. Dia tahu lah bagaimana hukum bekerja gitu, maksud gue. Cuman ya gue masih menunggu manuver selanjutnya sih, sekiranya akan lari kemana, sekiranya apalagi yang akan dia perbuat. Karena gue rada-rada gimana, kayak seperti orang lainnya yang penasaran akan hal ini, kemudian ingin mencari tahu lebih, tapi akhirnya kecewa dengan video klarifikasinya karena hanya begini saja. Orang-orang tuh jadi kayaknya belum jelas jelas amat dan gitu-gitu. Tapi Sunny-nya mutusin buat break ya, buat ngebikin video, terus break dari sosial media segala macem. Gue tuh sempat mikir kayak, ini awalnya tuh gue mikir ini tuh bakal jadi sebuah kasus kayak perdebatan kayak King of Lip Service. Sebuah perdebatan antara mahasiswa dan dosen dari salah satu perguruan tinggi yang kita semua tahu, tapi tidak usah dibahas. Ini di awal video aja gue udah ngeri, ada tok so. Tapi ada perdebatan gitu antara dosen sama mahasiswa. Dosennya bilang kayak, tapi cara yang kamu pakai ini dengan bilang kayak gini tuh tidak pintar gitu. Ini terus ada omongan yang intinya tuh seolah-olah mau bilang, ini apa jangan-jangan kamu nyogok ya gitu. Nah, pembalikan perdebatan itu, pembalikan omongan dari mahasiswanya adalah kayak, jadi bapak pikir tempat kita ini bisa nyogok? Oh, jadi bapak pikir tempat segede kita ini bisa dibayar dengan uang gitu? Dan itu pembalikan yang bagus. Gue waktu nontonnya kan itu ada siaran live-nya gitu, terus ada cuplikannya di Twitter kan. Gue waktu nonton, bagus banget nih, gila. Kaget gue, kok cerdas banget gitu. Dan gue kira klarifikasi ini akan menjadi sebuah perputaran yang menarik untuk dilihat. Ternyata ya, tapi ya mari kita tunggu, dan kayaknya akan butuh waktu lama sebelum akhirnya kita tahu dasarnya gimana. Tapi ya itu aja dulu. Kalau lu pengen nontonin kelanjutan dari KDSBBS selanjutnya, ada di samping, lu klik aja itu ada 2 video, pilih yang mana. Subscribe, like, apapun itu, you know lah, biasa lu nontonin channel ini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dah. Gue selalu menganalogikan analogi ini nggak bagus buat dipakai sih, tapi gue selalu menganalogikan
orang-orang yang kena kasus di internet tuh kayak kayak bocah tahun 2000-an yang lagi beranjak remaja, awal-awal mimpi basah tuh, terus nemuin DVD bokep di lemari bapaknya yang ditaruh di bawah tumpukan baju ya. Kayak pengalaman banget anjing. Terus DVD itu kaset itu dia tonton di DVD, tiba-tiba rumahnya mati lampu. Tiba-tiba bapaknya pulang kerja. Anak ini panik, kemudian DVD-nya dicabut dari listrik, DVD-nya dibawa ke kamar, terus bapaknya waktu ngeliat, loh ini DVD mana? Gitu. Si anaknya kayak, enggak, aku nggak tahu. Atau si anaknya justru bakal diam dulu dalam kamar terus memikirkan apa ya, sekiranya gue ngomong apa ya, gitu.